Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, hadir di sini pimpinan Majelis Wali Amanat. Di sini ada Wakil Ketua Majelis Wali Amanat. Kemudian juga pimpinan Senat Akademik, hadir Sekretaris Senat Akademik. Kemudian Rektor Universitas Padjadjaran ke-10 dan ke-11. Kemudian pimpinan dan anggota Dewan Profesor, para pimpinan universitas, pimpinan fakultas, para dosen, tenaga kependidikan Universitas Padjadjaran, Ketua Ikatan Alumni BEM Kema, serta para pengurus Dharma Wanita Persatuan, dan yang kami banggakan dan hormati para orang tua dan wisudawan. Juga di sini hadir para mahasiswa yang membantu pelaksanaan acara yang kami banggakan dan Bapak Ibu undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dalam kesempatan ini menyatakan rasa gembira sekaligus haru karena diberi kesempatan memimpin upacara wisuda lulusan Universitas Padjadjaran serta menyaksikan tentu saja di depan saya dan di ruang hybrid wajah-wajah intelektual dan membanggakan lulusan Universitas Padjadjaran. Hari ini hari istimewa bagi saudara dan para orang tua wisudawan, sekaligus spesial bagi saya sendiri karena upacara wisuda gelombang 4 tahun ajaran 2003-2004 ini adalah upacara terakhir yang saya hadiri sebagai Rektor Universitas Padjadjaran. Saya sungguh bahagia berada di sini. Tentu saja sekali lagi saya menghaturkan terima kasih pada seluruh pihak yang dimana dalam perjalanan pendidikan di Unpad mampu meluluskan lulusan-lulusan terbaik dari Universitas Padjadjaran yang kita cintai. Tentu ini adalah membanggakan untuk saudara dan para orang tua, maka mohon tepuk tangan bagi Anda semua. Saudara-saudara dan hadirin sekalian, upacara wisuda ini memang istimewa, selalu mendapat respons yang luar biasa meriah. Dukungan dari orang tua dan kerabat tentu luar biasa, sehingga Anda semua wisudawan dapat hadir di ruangan ini. Tentu saja, kepada para wisudawan yang tidak bisa hadir karena alasan sesuatu hal, kami harap tidak mengurangi makna, kehusuan, dan tentu kegembiraan para wisudawan yang hadir di ruang ini. Ada 12 orang yang terpaksa hadir secara daring, dan saya yakin itu bukan karena keinginan, tapi sekali lagi karena berbagai hal yang tidak dapat Anda tinggalkan. Khusus yang tidak dapat hadir, tentu mudah-mudahan tetap bisa mengikuti melalui Zoom dan YouTube. Dan bagi Anda semua yang hadir secara daring juga turut merasakan momen bersejarah ini. Karena Anda semua dan para keluarga itu adalah bagian dari keluarga besar Universitas Padjadjaran yang membanggakan. Hadirin sekalian, wisudawan Universitas Padjadjaran, sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa lulusan perguruan tinggi saat ini, khususnya sejak pandemi COVID-19, akan dihadapkan pada banyak tantangan karena banyaknya perubahan yang terjadi di tataran global maupun yang terjadi di kehidupan bangsa ini. Kami yakin Anda sudah siap menerima dan menghadapi tantangan tersebut. Bukan saja tantangan umum seperti penyesuaian tatanan ekonomi akibat adanya perubahan iklim, belum pulihnya ekonomi akibat pandemi COVID-19, tapi juga adalah tantangan bahwa telah terjadi perubahan perilaku
masyarakat yang semakin tentu saja terpapar globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Kita juga tidak boleh menafikan kenyataan bahwa telah terjadi pula perubahan demografi, tantangan geopolitik, serta tuntutan dunia kerja dan industri yang sangat dinamis. Hal ini seiring dengan pantauan kami terhadap ekspektasi mahasiswa, termasuk Anda semua yang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Kami melihat ada ekspektasi yang tinggi terhadap pengalaman digital yang berkualitas akibat kemajuan teknologi yang sangat pesat dan tak bisa kita hentikan. Berkembangnya tantangan tersebut menciptakan perubahan pada kebijakan dan strategi pengelolaan pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan kualitas, relevansi, akses, dan inovasi yang berbeda pendekatannya dibandingkan masa sebelumnya. Anda semua barangkali bisa merasakan perbedaan suasana belajar mengajar dibandingkan para orang tua Anda yang dulu juga menempuh pendidikan di Unpad. Perubahan itu suatu keniscayaan dan kita tidak bisa selalu menafikan berbagai kenyataan di kemudian hari, karena siapa yang bisa mengarungi perubahan, yang bisa menaklukkan tantangan, dialah kemudian yang akan menjadi pemenang. Menghadapi kondisi tersebut, Unpad sebagai bagian dari institusi terbesar di Indonesia, saat ini Unpad kalau disandingkan dengan 4.000 lebih perguruan tinggi di Indonesia, Unpad adalah top ke-7. Boleh tepuk tangan? Kalau di dunia tadi 592, artinya Anda harus bangga sebagai lulusan tentu berkelas dengan kualitas yang baik di nasional maupun di dunia, dan mohon buktikan kualitas tersebut. Tentu dunia menantikan lulusan dari semua pendidikan tinggi untuk sekali lagi menghadapi situasi masa depan yang terus berubah. Adaptasi yang paling relevan adalah dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai hasil maksimal. Era digital, apalagi setelah masa pandemi, telah mendorong munculnya ekosistem baru untuk pembelajaran, riset, dan penciptaan pengetahuan baru, bahkan pengalaman baru. Unpad dalam 3 tahun terakhir telah berkembang menerapkan model hybrid, mewujudkan pembelajaran kelas dunia yang fleksibel dan personal. Upaya Unpad ini telah menyediakan akses sekaligus sarana untuk bebas belajar kapanpun, dimanapun. Kami yakin mahasiswa dan lulusan Unpad telah dapat pengalaman dalam memilih metode pembelajaran secara digital, menggunakan preferensi pembelajaran dari sumber belajar terbaik. Lewat program MBKM belajar di luar kampus, mahasiswa Unpad sejauh ini dapat memilih tempat belajar dan tentu saja melakukan magang dan lain-lain dengan hadir di fisik di tempat dimanapun di dunia dan Indonesia, dan tetap mendapatkan nilai yang kompatibel setelah dilakukan transfer kredit untuk diakui sebagai capaian pembelajaran. Saya harap saudara-saudara wisudawan adalah bagian dari para pembelajar sepanjang hayat yang dapat memanfaatkan teknologi digital seperti yang saya sebutkan tadi. Dan saya percaya Anda semua lulusan telah melakukan itu dan akan tetap melakukannya di kemudian hari. Terus belajar, terus menjadi manusia yang terbaik, tidak hanya kompeten, tetapi bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Saudara-saudara wisudawan Universitas Padjadjaran, saya ingin menghimbau agar lulusan yang diwisuda hari ini sesegera mungkin mengenali para pengguna lulusan, yaitu dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, atau DUDIKA.
Ini kami mohon untuk lulusan sarjana. Pengenalan ini perlu agar saudara mampu mencocokkan kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Artinya ajang wisuda bukanlah pertanda saudara berhenti untuk belajar dan berprestasi, karena saudara perlu menyesuaikan keterampilan pengetahuan yang diinginkan tentu saja dunia kerja dan masyarakat di saat ini dan di saat mendatang. Selain itu, kuatkan pula faktor pendukung seperti kemampuan mengelola diri sendiri. Saya suka bilang jangan cepat marah, tolong mengelola diri sendiri, tetap humble ya sebagai intelektual, juga selalu menguasai ilmu pengetahuan dan diterapkan, lalu juga kemampuan belajar, kemampuan merencanakan karir, kemampuan profesional, keterampilan umum, dan juga keterampilan emosional sebagai bekal Anda menjadi pemimpin di masa datang. Dalam rangka belajar sepanjang hayat, UNPAD tetap akan melibatkan lulusan dengan membangun hubungan seumur hidup untuk memfasilitasi penyediaan materi pembelajaran ataupun modul ataupun courses. Anda semua bisa mengakses sumber belajar untuk nanti apakah reskilling atau upskilling di platform UNPAD Luhung atau UNPAD edX, guna sekali lagi meningkatkan tadi upskilling dan reskilling Anda semua sesuai dengan jalur karir yang Anda pilih dan cita-citakan. Dengan optimisme saudara yang tinggi tersebut, maka kami yakin kelulusan Anda semua adalah bukti nyata dari upaya mencetak human capital dan talenta-talenta terbaik yang selalu siap berkarya, belajar sepanjang hayat, dan seharusnya mampu secara kritis dan inovatif menghadapi perubahan yang ada di masyarakat. Itulah sosok lulusan Universitas Pajajaran. Para wisudawan yang kami banggakan, di luar upaya tersebut, UNPAD juga membuka peluang bagi para alumni untuk turut serta dalam meningkatkan kualitas pembelajaran alma mater tercinta dan membantu adik-adik masih yang membutuhkan. Kami tentu berdoa para wisudawan akan menjadi orang-orang yang punya kontribusi pada profesi masing-masing, dan kelak tolong ingat, tolong bantu tentu adik-adik yang masih mahasiswa untuk melakukan apakah sharing pembelajaran, sharing pengalaman, hingga kemudian membuka tentu saja peluang kerja bagi lulusan UNPAD yang berikutnya. Itu harapan kami. Hal yang lain adalah kalau lagi senggang membuka web UNPAD, di laman resmi UNPAD kami juga ada satu halaman tentang dana abadi atau endowment fund, di mana siapapun yang terutama alumni UNPAD dapat berkontribusi. Dana abadi adalah dana yang akan tersimpan selamanya, tidak akan berkurang nominalnya, namun kami atau pengelola bisa menginvestasikan dan hasilnya itu digunakan untuk tentu saja pengembangan kualitas UNPAD. Alhamdulillah saat ini dana UNPAD telah terkumpul sebanyak 56,6 miliar rupiah lebih. Kalau menurut saudara masih sedikit, niatkan untuk sekali lagi berdonasi di dana abadi UNPAD kelak atau besok. Porsi terbesar hasil investasinya telah disalurkan dalam bentuk beasiswa bagi mahasiswa yang memerlukan bantuan. Beasiswa tersebut berbentuk pembebasan UKT disertai dukungan biaya hidup sehingga lulus untuk mahasiswa yang membutuhkan bantuan ekonomi dan juga para mahasiswa penyandang disabilitas. Ini adalah gambaran kebermanfaatan yang diberikan oleh UNPAD. Kembali saya tekankan di sini, manusia terbaik bukan mereka yang lulus dengan nilai tinggi,
melainkan yang lebih utama adalah memiliki kepedulian dan bermanfaat bagi orang lain dan sekitarnya. Semoga kepedulian akan keberlangsungan proses pendidikan tinggi di Unpad alma mater tercinta ini juga ada dalam hati sanubari saudara-saudara, para alumni Universitas Pajajaran dan para orang tua, para wisudawan. Hadirin yang kami hormati, saya ingin mengajak Anda semua ikut berbangga hati bersama karena telah menjadi bagian dari Unpad yang penuh prestasi baik nasional maupun internasional. Harus saya sampaikan, Unpad akhirnya berhasil meraih target ranking 596 tersebut. Itu adalah hasil dari akumulasi peningkatan kualitas, bukan hanya kualitas dosen tapi kualitas mahasiswa, kualitas lulusan, kualitas tenaga pendidikan, dan tentu didukung oleh berbagai jaring dari mitra Unpad. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Unpad telah bergabung dengan kampus-kampus dunia di peringkat 500-an tersebut. Tadi juga disampaikan oleh Ketua MWA. Boleh tepuk tangan barangkali untuk kita? Terima kasih. Berbagai inovasi dan prestasi juga dipersembahkan oleh Civitas Akademika Unpad dan berbagai ajang. Di antaranya adalah banyaknya inovasi hasil penelitian mahasiswa dan dosen yang direkognisi oleh masyarakat dan industri. Seperti misalnya inovasi di bidang kosmetik, pengurangan sampah laut, pupuk dan tonik, sabun dan rekayasa limbah, suplemen pencegah stunting, dan banyak lagi lainnya. Ada pula prestasi dari ajang kompetisi nasional yang membawa nama harum Unpad. Seperti kami apresiasi atas prestasi tim MPM Vkom Unpad menjadi juara pertama dalam kompetisi Third Party of PR di Yogyakarta. Terima kasih. Juga apresiasi atas prestasi tim unit perisai diri Unpad yang menyabet gelar juara umum 2 pada kompetisi nasional di Bandung dan Surabaya. Juga dari teman-teman mahasiswa vokasi mampu meraih gelar juara pada Olimpiade Vokasi Indonesia di Makassar. Juga mahasiswa kita terbiasa menjadi juara pada debat Unpad atau debat-debat nasional di Indonesia. Serta keberhasilan tentu Saudara Fahmi Nur Alim, mahasiswa berprestasi Unpad yang meraih penghargaan khusus dalam ajang Pilmapres tingkat nasional tahun 2024. Di tingkat internasional kita perlu bangga dan apresiasi keberhasilan tim Bridge Unpad meraih medali perak dalam ASEAN University Games. Juga di kancah internasional, prestasi tim farmasi Unpad meraih gelar juara 1 dan 2 dalam ajang Asia Pacific Pharmaceutical Symposium di Thailand. Juga tim FKG dan MIPA meraih medali emas dalam ajang World Invention Creativity Olympic di Korea Selatan. Dan yang paling terbaru adalah prestasi paduan suara mahasiswa Unpad yang meraih juara pertama dalam kompetisi Singapore International Choral Festival. Serta masih banyak lagi prestasi lain yang saya tidak sebutkan. Di samping prestasi tersebut, bidang-bidang tentu saja ilmu pengetahuan, olahraga, seni, dan lain-lain. Pada kesempatan ini juga kami ingin memberikan apresiasi kepada peserta wisuda yang telah bekerja keras untuk meraih prestasi. Pertama, wisudawan terbaik program doktor diraih oleh Saudara Heri Herliana dari program studi ilmu kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Gigi yang menghasilkan 2 artikel pada jurnal terindeks Scopus Q1. Di tingkat program magister, wisudawan terbaik diraih oleh Saudara Marisa Dwi Aryani, program studi farmasi Fakultas Farmasi. Telah mempublikasikan artikel
di jurnal Q1. Berikut wisudawan terbaik program subspesialis diraih oleh Saudara Fidiatma Akbari. Hadir di sini, silakan berdiri. Hadir, selamat. Dari program studi obstetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran dengan 1 buah publikasi di jurnal Q1, 1 publikasi di jurnal Q4, dan 1 publikasi di jurnal Nasional Terindeks Sinta 2. Selamat. Berikut wisudawan terbaik program spesialis. Saya yakin ada di sini, diraih oleh Saudara Kevin Dominik Chandra Prawira. Silakan berdiri. Selamat. Dari program studi obstetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran dengan publikasi ilmiah di jurnal Q1, kemudian 5 jurnal Q2, 10 jurnal Q3, dan 2 jurnal Q4. Mungkin ini ada hubungan dengan prodinya sesuai dengan bidangnya Pak Dekan Fakultas Kedokteran. Kemudian wisudawan terbaik program profesi diraih oleh Saudara Sultan Akil Muhana dari program studi dokter hewan Fakultas Kedokteran yang telah mempublikasikan artikel ilmiah pada 1 jurnal Q2 dan 1 jurnal Sinta 4. Silakan berdiri. Baik, berikut wisudawan terbaik program sarjana diraih oleh Saudara Leonard Hartanto Yosodora Sudarmo dari program studi kedokteran Fakultas Kedokteran. Ada di sini, silakan berdiri. Hadir. Baik. Yang telah mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal Q4 dan 1 jurnal terakreditasi Sinta 1. Wisudawan terbaik dari program sarjana terapan diraih oleh Saudara Irma Handayani dari program studi pemasaran digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang juga merupakan juara pada lomba penulis tingkat nasional dan pemenang kategori Best Writer pada DBL Creator Competition. Selanjutnya apresiasi khusus kami berikan kepada wisudawan paling senior secara usia, yaitu Saudari Farida, program Doktor Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, lulus dalam usia 62 tahun 7 bulan 26 hari. Juga wisudawan termuda dari program sarjana, yaitu Saudara Karlin Yuliani, dari program studi kedokteran Fakultas Kedokteran, lulus di usia 19 tahun 11 bulan 23 hari. Mungkin hadir, silakan hadir ya. Terima kasih. Selamat pada Anda yang tadi disebutkan, dan juga kami yakin sekali lagi selamat untuk semua wisudawan yang berprestasi pada gelombang ini. Hadirin undangan yang berbahagia, di akhir pidato ini izinkan saya menyampaikan penghargaan tertinggi kepada dosen dan tentu para guru besar dan mahasiswa yang telah bersinergi mewujudkan karya akademik, lalu inovasi dan prestasi yang direkognisi di tingkat nasional dan internasional. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para profesor, sejawat dosen, terutama para ketua program studi yang kami undang untuk turut hadir di sini, termasuk wakil dekan tentu saja, dan seluruh tenaga kependidikan yang telah melayani dan berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan para wisudawan, juga panitia pelaksana wisuda, terima kasih yang telah bekerja keras mensukseskan acara prosesi ini, serta terima kasih juga kepada hadirin yang terhormat yang dengan penuh perhatian dan kesabaran mengikuti upacara wisuda ini. Sebelum diakhiri, sehubungan dengan kehadiran saya, tadi saya sebutkan ini di acara wisuda
2 hari ini adalah yang terakhir. Izinkan saya membacakan puisi untuk Anda semua. Puisi ini ditulis oleh Saudara Dandi Supriyadi, Ketua Kantor Komunikasi Publik, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi. Selama saya menjadi rektor di upacara wisuda, maka saya wajib membacakan apakah itu puisi, apakah itu pantun, apakah itu cerita untuk para wisudawan. Karena itu kewajiban, maka harus saya tunaikan. Mudah-mudahan berkenan ya, saya bukan pembaca puisi terbaik, tapi saya coba membacakan puisi ini untuk Anda semua para wisudawan. Bayangkan ya pada waktu Anda masuk, puisinya begini. Kau datang di masamu dengan terburu, hadir di hadapanku, bak si kecil yang serba ingin tahu. Kulihat terkejutmu saat kau tahu pimpinanmu adalah seorang ibu. Iya benar, di kampus ini ibumu, ibu yang bahagia melihatmu tumbuh. Kau berkembang semakin ambisius dan tangguh. Semakin percaya diri dengan bekal segudang ilmu. Ya benar, aku adalah ibumu di kampus pasti. Bangga dan terharu melihatmu lulus. Pada akhirnya kau temukan apa di balik bukumu. Sebuah bekal untuk diabdikan dengan tulus. Wahai lulusanku, saatnya kau melangkah menuju dunia baru. Harapku kau menjadi panutan sekitarmu, penyelesai masalah, manfaat bagi lingkunganmu. Wahai wisudawanku, setelah ini aku tak lagi jadi ibumu. Namun ingatlah, akan sesuatu kau tetaplah insan terbaik yang pernah ku tahu. Demikian puisinya. Begitu puisinya. Tidak buruk membacanya kan? Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekali lagi selamat. Semoga Allah meridhoi kita semua menjadi manusia yang bermanfaat dan mendunia. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.